Hai, selamat datang di Fakta Keren, kumpulan fakta-fakta keren dari seluruh dunia. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Pernah nggak kamu terjebak di situasi di mana seseorang memojokkan kamu dari segi psikologis? Kamu nggak bisa marah, tapi situasi jadi nggak nyaman sama sekali. Nah, kali ini Fakta Keren pengen mengungkap trik psikologis di mana kamu bisa lepas dari situasi saat seseorang pengen memanipulasi dan mencoba mengontrol tindakan kamu. Yang pasti saat kamu sudah tahu, kamu bisa menghindar tanpa berpikir dan merasa bersalah. Atau kamu bisa pakai trik ini untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berikut trik-trik yang harus kamu tahu. Trik menimbulkan sensasi urgensi. Trik ini mempengaruhi kita dengan cara membuat kita sedikit merasa panik karena merasa melewatkan sesuatu yang penting. Trik ini membuat kita berpikir, orang lain punya, kenapa aku enggak? Dorongan untuk menjadi bagian dari komunitas adalah kebutuhan dasar manusia. Orang kebanyakan menginginkan hal yang sama seperti orang di sekitarnya. Beberapa penawaran online sering menggunakan trik ini. Saat mereka menawarkan sebuah penawaran pada konsumen, kata-kata seperti hanya tersisa 2 pieces atau stock limit sangat sering digunakan. Faktanya, ini hanya sebuah trik. Mencampurkan fakta dan opini. Seseorang sering dibohongi dan disesatkan pikirannya agar mudah untuk diancam dan dibuat takut. Tujuan utama seorang manipulator adalah untuk menempatkan korbannya dalam bayangan lingkungan yang kebanyakan hanya ilusi, tapi dipercaya sebagai keadaan yang sebenarnya. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin memecat pegawainya, akan diperlihatkan padanya kalau dia itu pekerja yang buruk. Pemecatan akan tampak wajar jika memang si pegawai bekerja dengan buruk. Selalu hati-hati, jangan terjebak dengan situasi ini dan evaluasi kerja kamu dari perspektif yang berbeda. Stereotype, pernah nggak lihat post di media sosial yang bikin kamu pengen banget? Misalnya, postingan keluarga yang harmonis. Nah, saat kita lihat sesuatu yang menurut kita sempurna, pasti kita akan mencoba untuk mencontohnya. Saat kita mencoba meniru stereotype, secara nggak sadar, kita sering memproyeksikan ke dalam hidup kita. Manusiawi banget kalau kita merasa kita harus sama dengan keadaan orang lain. Namun perlu diingat, kalau kita merasa pengen jadi seperti orang lain, kita perlu ingat juga sebenarnya hal itu kita butuhin apa enggak sih? Jangan dipikir, percaya aja. Seorang yang ingin memanipulasi, menunjukkan keunggulan, mencoba untuk tampil kredibel, dan menunjukkan keuntungan dari apa yang ditawarkan menggunakan dirinya sebagai contoh. Dia bahkan bisa membuat orang lain berpikir bahwa semua orang bisa jadi sepertinya. Seseorang yang ingin memanipulasi ini tujuannya membuang kesadaran orang lain dan mencabut kemampuan orang lain untuk berpikir logis dan mempercayai gagasannya tanpa berpikir. Dia membuat orang lain berpikir bahwa semuanya adalah keputusannya sendiri, padahal si manipulator yang menanamkan idenya. Untuk menghindari hal ini, mulailah dengan tidak berpikir hal-hal seperti, gimana ya kalau aku nggak mencapai target ini dan itu? Kamu boleh kecewa kalau kamu nggak bisa memenuhi standar kamu sendiri. Tapi kamu nggak perlu peduli dengan standar orang lain. Teknik door in the face. Ada satu trik jika kamu ingin sesuatu yang besar, yang pertama harus kamu lakukan adalah meminta sesuatu yang lebih besar lagi. Jauh lebih besar daripada keinginanmu. Saat permintaanmu ditolak, kamu bisa meminta sesuatu sebesar yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu bisa membuat seseorang merasa bersalah dan dengan senang hati memberi apa yang kamu inginkan. Kebanyakan, mereka selalu memberi opsi lain yang nilainya lebih mudah daripada opsi pertama yang memang kamu buat lebih besar dan sulit untuk diberikan. Misalnya, kamu menginginkan sebuah tas keluaran baru, tapi harganya cukup mahal untuk sebuah tas. Jadi kamu menggunakan trik ini kepada ayahmu dengan memintanya membelikan sebuah mobil. Saat ayahmu menolak, kamu bisa mengajukan meminta tas keluaran baru itu daripada sebuah mobil. Gak percaya bakal berhasil? Coba aja. Nah, itu tadi beberapa trik jebakan mental dan cara menghindarinya. Kamu pernah nggak berada di situasi seperti itu? Share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu ya. Terima kasih sudah menonton video Fakta Keren. Sampai jumpa di video selanjutnya.